Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Hari ini kita akan belajar materi mata pelajaran PKN. Materinya adalah nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktis penyelenggaraan pemerintahan negara. Sebagai warga negara, kita harus berkewajiban mempelajari dan memahami segala sesuatu yang terkait dengan negara Indonesia. Macam-macam kekuasaan negara itu ada beberapa pendapat dari para tokoh, yaitu dari John Locke. Kekuasaan negara dibagi menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kalau kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Kekuasaan federatif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Itu kalau menurut John Locke. Kemudian menurut Montesquieu yang dikenal dengan ajaran Trias Politica dibagi menjadi 3, kekuasaannya juga sama, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, dan yang terakhir bedanya adalah kekuasaan yudikatif, kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Kemudian konsep pembagian kekuasaan sendiri di Indonesia dibagi menjadi 2 menurut undang-undang, yaitu kekuasaan horizontal dan kekuasaan vertikal. Kalau kekuasaan horizontal adalah pembagian kekuasaan menurut fungsi-fungsi lembaga tersebut, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kemudian pembagian kekuasaan itu ada dari tingkat pusat terbagi atas lembaga-lembaga negara yang sederajat. Adapun pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klarifikasi kekuasaan negara yang pada umumnya terdiri dari 3 jenis, yaitu dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dibagi lagi menjadi 6 kekuasaan negara, yaitu kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang ketiga, kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Keempat, ada kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Yang kelima, kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Yang terakhir, kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kalau pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu kekuasaan itu berada diatur di Undang-Undang Dasar Pasal 18 Ayat 1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yaitu tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Ya, demikian materi kita hari ini, yaitu tentang kekuasaan negara. Tugas kalian adalah menyimak, kemudian silahkan diresum tadi yang sudah saya jelaskan. Ditulis di buku dan dikumpulkan secara japi. Terima kasih. Salam sehat, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.